Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati merupakan salah satu kampus Islam negeri yang ada di Tanah Cirebon, Jawa Barat. Kampus ini berdiri sejak 12 Agustus 1967 yang saat ini bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, yang mana menjadi kampus pertama yang berbasis cyber di Indonesia. Program studi Tadris Biologi merupakan salah satu prodi yang ada di Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Program ini berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saat ini, program studi Tadris Biologi turut bertransformasi mendukung visi dan misi UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Awal tahun 1999 merupakan tonggak awal berdirinya program studi Tadris Biologi. Hal ini menandakan bahwa Tadris Biologi UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon telah bersinergi selama kurang lebih 25 tahun. Program studi Tadris Biologi merupakan salah satu jurusan yang memiliki ciri khas dan pembelajaran yang khusus dibandingkan dengan jurusan lain, karena selain diajarkan mengenai teori, mahasiswa juga diberi bekal untuk menguji kebenaran teori tersebut melalui kegiatan praktikum. Menurut data, pada tahun 2024 ini, program studi Tadris Biologi memiliki kurang lebih 373 mahasiswa aktif dengan memiliki 14 pendidik dengan kualifikasi pendidikan profesor, doktor, dan juga master yang memiliki keunggulan ilmu di bidangnya masing-masing. Program studi Tadris Biologi juga berhasil mencetak alumni. Sampai sejauh ini, tercatat kurang lebih terdapat ribuan alumni dengan berbagai latar belakang. Profil alumni seperti pendidik biologi yang islami, asisten peneliti, pengembang bahan ajar, pengelola laboratorium, serta edupreneur. Program studi Tadris Biologi memiliki berbagai fasilitas mencakup ruang perkuliahan, laboratorium, ruang jurusan, ruang dosen, ruang bimbingan akademik, dan ruang pelayanan akademik. Kegiatan perkuliahan yang dilakukan tidak hanya melakukan studi kebiologian, namun juga memfokuskan pada integrasi keislaman, kenegaraan, dan tentunya pada dunia digital guna mendukung transformasi UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Adapun kegiatan lain yang dilakukan di luar ruangan kelas mencakup kegiatan kuliah lapangan, visiting lecture, expo view entrepreneurship, dan lain-lain. Program studi Tadris Biologi akan terus bersinergi menciptakan inovasi guna mencetak generasi yang unggul, terkemuka, dan berdaya saing global. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kajian etnosains pada proses pembuatan rujak gamel khas Cirebon. Riset ini berfokus pada bagaimana kuliner tradisional dapat menjadi sumber pengetahuan, baik dari sisi budaya maupun dari sudut pandang sains yang muncul dalam setiap tahap pengolahannya. Sebagai bagian dari penelitian ini, kami melakukan observasi langsung kepada penjual rujak gamel yang menjadi narasumber utama dalam mini riset kami. Beliau adalah Pak Wahyu, penjual rujak gamel yang berlokasi di depan gedung Pasca Sarjana UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Beliau menjual produk yang dikenal dengan nama Rujak Gamel Asli Wong Gamel, sebuah usaha yang berdiri sejak tahun 2020. Secara historis, nama rujak gamel sebenarnya berasal dari Desa Gamel yang ada di Kecamatan Pleret, Cirebon, Jawa Barat. Desa inilah tempat pertama kali sambal asam manis khas rujak gamel diciptakan oleh masyarakat setempat. Rujak gamel disajikan menggunakan berbagai bahan yang cukup lengkap. Sayuran seperti terong, timun, pare, kol, kangkung, toge,
dan juga daun ubi direbus terlebih dahulu agar lebih empuk dan mudah menyerap bumbu. Selain itu, ada juga mie kuning, tahu, soun, gorengan, kerupuk teles atau kerupuk basah, serta telur pindang sebagai pelengkap. Semua bahan tersebut kemudian disajikan dengan kuah pindang dan juga sambal gamel yang memiliki rasa khas asam, pedas, dan juga manis. Dalam proses pembuatan rujak gamel, setiap tahapan ternyata menyimpan makna etnosains yang menarik. Pertama, pada tahap perebusan sayuran seperti terong, timun, pare, kol, kangkung, toge, dan daun ubi, sayuran berubah menjadi lebih lunak dan mudah menyerap kuah pindang. Secara ilmiah, proses ini terjadi karena denaturasi protein dan pelunakan serat selulosa, sehingga sayuran lebih lembut dan mudah dicerna. Selanjutnya, pada tahap penyeduhan mie kuning dan soun, keduanya menjadi lebih kenyal dan mengembang. Hal ini disebabkan oleh proses gelatinisasi pati, yaitu ketika air masuk ke dalam granula pati sehingga teksturnya berubah menjadi kenyal. Kerupuk teles juga memiliki karakteristik ilmiahnya sendiri. Teksturnya kenyal dan lembut karena kadar airnya tinggi. Air yang terserap menghilangkan rongga udara dalam kerupuk sehingga tidak mengembang dan tidak renyah seperti kerupuk biasa. Pada pembuatan kuah pindang, kuah berwarna coklat, gurih, dan memiliki aroma khas ikan pindang. Ini berasal dari rebusan rempah yang melepaskan senyawa flavor seperti eugenol dan gingerol, lalu berpadu dengan kaldu pindang sehingga menghasilkan cita rasa umami. Pada tahap penggorengan tahu menjadi lebih padat dan beraroma gurih. Ini terjadi karena pemanasan minyak memicu reaksi pencoklatan alami, sementara penguapan air membuat tahu lebih padat dan terasa lebih gurih. Bahan-bahan untuk membuat sambal gamel terdiri dari cabai rawit, gula merah, asam jawa, terasi, garam, penyedap rasa, dan juga kecap. Kemudian, proses pembuatan sambal gamel menghasilkan sambal yang kental, manis pedas, dan beraroma kuat. Saat bumbu ditumbuk, terbentuk campuran koloid, sementara senyawa volatil dari cabai, terasi, gula merah, asam jawa dilepaskan sehingga aromanya semakin khas. Penggunaan cabai tanpa membuang tangkainya membuat rasa pedasnya tetap ada tetapi tidak terlalu menyengat. Tangkai cabai mengandung serat dan sedikit minyak esensial yang membantu menurunkan konsentrasi kapsaisin, sehingga rasa pedasnya lebih seimbang dan tidak mengiritasi lambung. Tangkai cabai dalam rujak gamel sengaja tidak dibuang karena fungsinya untuk menyeimbangkan rasa pedas. Saat cabai ditumbuk dalam jumlah yang sangat banyak, rasa pedasnya bisa sangat kuat dan membuat perut menjadi tidak nyaman. Dengan ikut menumbuk tangkainya, tingkat pedas jadi lebih halus dan tidak terlalu menyengat, sehingga aman dan tetap enak saat dimakan. Terakhir, seluruh bahan disusun menjadi rujak gamel. Perpaduan warna, tekstur, dan rasa gurih manis pedas asam muncul secara seimbang. Secara ilmiah, hal ini adalah hasil kombinasi berbagai senyawa seperti kapsaisin, asam organik, gula, glutamat alami, dan rempah-rempah yang menyatu membentuk cita rasa khas rujak gamel. Pada proses pembuatan kerupuk teles atau kerupuk basah, digunakan bahan yaitu ada tepung tapioka, ketumbar, bawang merah, bawang putih. Lalu, ketumbar, bawang merah, bawang putihnya itu ditumbuk sampai seperti gini. Lalu dipanaskan air hingga mendidih. Kemudian, air yang mendidih ini dimasukkan ke dalam tepung tapioka. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Beri penyedap rasa dan juga garam secukupnya. Lalu diaduk sampai rata hingga membentuk adonan yang kenyal. Setelah itu, adonan dibentuk memanjang seperti ini. Didihkan air, kemudian masukkan adonan ke dalam air mendidih tersebut. Lalu tunggu hingga matang.
Dan kerupuk teles pun telah jadi dan siap untuk dinikmati. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halalan thayyiban sangat relevan dengan rujak gamal khas Cirebon, karena seluruh bahan yang digunakan mulai dari sayuran rebus seperti kol, kangkung, pare, dan toge, hingga mie kuning, kuah pindang, sambal gamal, telur pindang, serta kerupuk teles, merupakan hasil bumi yang alami dan mudah diolah tanpa bahan yang merusak kesehatan. Hidangan ini mencerminkan pemanfaatan rezeki Allah secara sederhana, bersih, dan tidak berlebih-lebihan, sehingga selaras dengan nilai ayat tersebut yang menekankan kehalalan, kebaikan, dan tanggung jawab dalam konsumsi makanan.